kira-kira keris itu ada sejak kapan ya, dan kira-kira keris yang dibuat di awal itu seperti apa ya kan? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas jadi tentang kira-kira keris itu ada sejak kapan ya, dan kira-kira keris yang dibuat di awal itu seperti apa ya, karena memang banyak teman-teman yang menanyakan hal itu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi memang ada beberapa pendapat ya, jadi tentang keris itu sejak kapan, dan tentu saja dengan dasarnya masing-masing ya. Dan kira-kira keris awal itu seperti apa. Jadi ada yang bilang kayak betok itu, terus ada yang bilang ada yang kayak condrek gini, bahkan ada yang bilang kayak pasopati kayak gitu ya, dan ada beberapa pendapat lain. Nah, kali ini condrek ya, dan konon ini memang salah satu dapur yang awal ya, Nah, sebelum kita bahas satu persatu, paling tidak teman-teman ini saya sampaikan dulu bahwa ini memang kita akan pakai dasar ya dari bukti, terutama dari kayak relief candi atau prasasti, dan yang kedua naskah lama atau naskah kuno ya. Tapi kalau yang berupa naskah ini memang tidak bisa diverifikasi seperti kayak prasasti kayak seperti itu ya, karena memang untuk yang naskah sendiri memang dari zaman ke zaman itu memang mungkin ada tambahan-tambahan atau kecampuran dengan kayak mitologi jadi semacam itu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sejak kapan, itu memang ya jelas kalau bentuk yang disebut kayak keris, kayak di relief candi Borobudur itu memang sudah ada ya. Artinya sebelum dibuat Candi Borobudur itu pasti sudah ada benda yang dianggap sebagai keris itu ya. Kalau Candi Borobudur sendiri sih memang diduga itu sekitar abad ke-8 ya, tahun 700-an lah, sampai tahun 800-an Masehi ya, di sekitar situ ya. Artinya sebelum dibuat Candi Borobudur itu sudah ada benda yang disebut keris ya, atau benda yang diduga keris itu, karena memang di reliefnya ada. Itu yang pertama ya. Terus kalau dari beberapa prasasti itu memang yang mengandung kata keris sudah disebutkan ya, itu ya. Jadi itu kayak prasasti Tukmas, Humanding, dan lain-lain, Rukam dan sebagainya, sekitar 9-an ya, itu yang memakai kata keris. Itu mulai tahun 800-an ya, Dan contohnya kalau yang prasasti Humanding itu juga menyebutkan kata keris ya. Jadi keris disebutkan bersama benda-benda dari besi lainnya ya, kayak parang, terus kapak yang linggis yang ada kapaknya kayak linggis, jadi seperti itu ya. Intinya peralatan besi atau senjata-senjata dari besi lainnya. Dan di situ memang sudah ada kata keris ya di prasasti Humanding tersebut ya, itu sekitar 875 Masehi ya, termasuk di Rukam ya, prasasti Rukam itu juga itu 907 Masehi ya. Jadi mulai di prasasti itu memang sudah tertulis kata keris, istilah keris sudah digunakan. Itu bacanya keris sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah beberapa prasasti yang sudah memuat istilah keris di dalamnya ya. Jadi rata-rata berangkat tahun 800 Masehi ya, sampai 900 Masehi. Jadi sudah sangat lama ya. Dari sejumlah prasasti tersebut, kata keris telah dikenal dan diidentifikasi dalam kelompok senjata tikam dan peralatan khusus. Dalam hal ini salah satu prasastinya adalah Humanding ya, yang 875 Masehi. Di prasasti tersebut kata keris itu ada bersama benda besi lain seperti wedung, kapak, beliung, parang, dan lain-lain ya. Termasuk di prasasti Rukam yang berangkat tahun 907 Masehi ya. Di sini juga telah disebutkan kata keris bersama senjata atau peralatan dari besi lainnya ya. Nah, cuma di situ memang tidak disebutkan itu memang kerisnya itu, maksud keris itu seperti apa, bentuknya seperti apa, nggak ada detail. Cuman memang ada istilah keris disebutkan itu bersama senjata-senjata dari besi lainnya, yaitu peralatan dari besi lainnya. Nah, kalau di beberapa naskah kuno, tapi itu sudah disadur ya, sampai yang
buku-buku perkerisan baru ya. Kalau yang lama kayak babat-babat terus kayak Serat Centini itu memang ada. Jadi memang di situ konon keris pertama itu dibuat oleh seorang empu yang disebut Empu Ramadi atau Hyang Ramadi ya. Jadi itu beliau itu mendapat perintah dari seorang raja ya, kalau nggak salah Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha ya, dan itu dari kerajaan Wukir Mahendragiri ya. Kalau sekarang yang konon dulu kerajaan Wukir itu sekarang yang disebut Gunung Lawu itu ya, di situ, di sekitar situ. Jadi sang Maharaja tersebut memerintahkan kepada Empu Ramadi membuat 3 buah keris ya. Kalau di era-era itu dan sebelum ada istilah kiai julukan itu, jadi sebutan keris itu sang ya, depannya selalu sang. Jadi dibuat 3 keris kayak sang lareng atap, terus sang pasopati, dan yang ketiga adalah sang cundrik yang seperti itu. Jadi di situ pun juga banyak ya untuk keris-keris berikutnya kayak empu iskadi dan bumbu lainnya ya. Jadi cuma yang memang yang awal yang di catatan naskah kuno itu memang itu adalah Empu Ramadi. Itu ada tanggalnya sekitar 230 Masehi atau 152 Saka ya, sekitar tahun itu ya. Cuman kalau yang catatan ini memang sekali lagi memang tidak bisa diverifikasi kayak sastra ya, karena itu mungkin dalam perjalanan juga mengalami perubahan-perubahan kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang untuk bicara keris pertama itu keris apa dan kira-kira apa, itu sekali lagi memang harus ada bukti kayak yang kuat primer kayak prasasti, terus artefak itu sendiri. Memang kalau dari artefak untuk keris-keris di era yang disebut Kabudan atau Purwacarita itu memang bentuknya sangat sederhana ya, mirip kayak bedok, bahkan lebih simpel lagi ya kayak gitu ya. Nah mungkin itu saja dari saya, jadi semoga bisa menambah sedikit wawasan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Konon Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha yang bertahta di Wukir Mahendragiri, Gunung Lawu sekarang, telah memerintahkan untuk membuat beberapa bilah keris ya kepada Empu Hyang Ramadi, yaitu sang lareng atap, sang pasopati, dan sang cundrik ya. Dan ketiga keris awal tersebut diperkirakan dibuat sekitar tahun 152 Saka atau 230 Masehi. Nanging janmo ingkang wis waspading semu, sinamun ing samudana, sesadone ngadu manis. Tetapi manusia yang sudah bijaksana terhadap simbol disamarkan dalam perangainya. Semuanya diterima dengan baik.